Kamu itu mengalami pelecehan seksual itu kan katanya dari umur 7 tahun. Aku dilecehin pertama kali sama kakaknya temanku, diikat tanganku. Aku harus lihat, mohon maaf, punya dia, alat kelaminnya. Kalau aku nggak lihat punya dia, ditamparnya aku, jarinya dia sampai masuk gitu ke kamu? Iya, dari sakit banget. Iya kak, sampai ditidurin, dia paksa, mohon maaf, itunya tuh aku. Jadi kamu takut sama lawan jenis? Takut banget. Nggak cuma lawan jenis, satu jenis banget. Nah, untung kamu orang tuanya bukan aku. Kalau aku udah aku kampak palanya. Halo Kak Bebi. Halo. Hai, Ya. boleh perkenalan dulu Kak Bebi? Baik, perkenalkan, nama saya Baby, umur saya 23 tahun, saya berasal dari Jawa. Pada saat saya berusia 7 tahun, saya mengalami pelecehan seksual. Oke, kenapa sih Kak Bebi mau bercerita di Night with Nikita? Karena di sini saya merasa bahwa saya dinaungi. Di sini adalah wadah untuk saya memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwasanya pelecehan seksual itu nyata, ada di depan kita, bahkan ada di dekat kita. Namun kita lebih sering menutup mata itu. Dan di sini saya memberikan edukasi agar masyarakat aware, menjaga generasi yang akan datang. Dan saya berharap dari apa yang saya ceritakan di kemudian hari masyarakat lebih bisa menceritakan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Dan saya mewakili masyarakat yang mungkin menjadi korban namun terlihat seperti tersangka, diperlakukan sebagai tersangka di saat ada kasus pelecehan seksual. Ketakutan apa sih yang Kak Bebi rasakan saat ini? Saat ini saya merasakan takut sekali dalam menjalin komitmen kepada orang lain, siapapun itu. Oke, Kak Bebi udah siap untuk ketemu Kak Nikita Mirzani? Siap. Oke, boleh Baik. kita langsung ketemu ya Kak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Opera Entertainment, balik lagi sama gue Nikita Mirzani di program A Night with Nikita. Gue nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian bahwa Opera Entertainment ini akan selalu bagi-bagi hadiah. Caranya gimana? Gampang banget, kalian tinggal saksikan aja tayangan yang ada di Opera Entertainment. Nanti jawabannya ada di tayangan tersebut. Jangan lupa juga untuk di follow akun Instagramnya @opera_entertainment dan di subscribe YouTube-nya di Opera Entertainment. Oke, kali ini aku kedatangan, aku apa gue ya? Oke, gue kedatangan narasumber yang punya cerita pilu. Di mana sejak umur 7 tahun dia sudah mengalami pelecehan seksual. Baiklah, kita nggak usah tunggu lama-lama lagi, ini dia narasumbernya. Halo. Baby. Hai, siapa namanya? Baby. 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 Kamu cewek apa cowok sih? Cewek. Oh cewek ya? Cewek. Oh tapi kayak kelihatan kayak tomboy ya? Tomboy kak. Oh, siapa namanya? Baby. Oh baby. Baby, mohon maaf, nah mau pakai masker atau mau dibuka? Dibuka aja nggak apa-apa. Dibuka ya. Oh, Makin cantik kena. loh, manis. Makasih banyak kak. Umur berapa baby? Umur 23 tahun kak. 23 tahun. tahun. Domisili di Domisili sekarang di Jakarta. Jakarta. Tadinya di mana? Tadinya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tadinya. Baby, kenapa kamu mau menceritakan kisah pilu kamu di Opera Entertainment A Night with Nikita? Kan banyak yang nonton nih. Iya. Jadi begitu kan banyak yang nonton. Jadi ini bisa jadi wadah untuk edukasi juga untuk masyarakat. Kalau pelecehan seksual itu ada deket sama kita, dan aku merasa sama Kak Niki ini aku cerita pasti akan lebih banyak lagi yang terdorong Untuk berani untuk cerita berani juga. cerita juga. Ya. Satu buat edukasi juga, kalau
korban pelecehan seksual itu traumanya itu bakalan sampai jauh. Sampai mungkin seumur hidup dia nggak bakalan pernah lupain rasa sakitnya, rasa pedihnya, dan itu akan berdampak sangat besar ketika kita korban-korban sudah menginjak di usia dewasa. Ya. Oke, kalau aku boleh tahu, kamu itu mengalami pelecehan seksual itu kan katanya dari umur 7 tahun. Dari 7 tahun. Apa yang terjadi di umur 7 tahun itu sampai kamu bisa dilecehkan gitu? Jadi mamah itu, maaf aku sebut mamah. Iya. Mamah itu bekerja, Kak. Dan Kerja apa tuh? Mama waktu itu jadi sales. Oke. Jadi sales, dia bekerja apapun. Yang penting anak Bisa hidup ya? bisa hidup makan. gitu, karena aku anak pertama gitu. Terus karena mama nggak ada, aku dijagain sama nenek kan di situ. Dan di situ aku dilecehin pertama kali sama kakaknya temanku, teman main. Aku dilecehin pertama kali sama kakaknya temanku. Jadi kakaknya temanku ini umurnya SMP, Kak. SMP. Cowok ini? Cowok dia cowok. Tapi di kasus yang pertama ini, aku berani ngomongnya malah sama bukan nenek ya, saudaranya nenek gitu. Saudaranya nenek malah aku berani ngomong karena aku nggak tahu kalau itu pelecehan seksual, Kak, di umur 7 tahun. Aku nggak Emang tahu. kamu diapain itu? Dia cuma masturbasi aja sih, Kak, di atas aku kayak gitu. Kayak gesek-gesekin, mohon maaf, alat kelaminnya. Kayak gesek-gesek alat kelaminnya. Tapi kamu dalam keadaan yang naked atau pakai baju? Pakai baju, nggak naked. Oh, oke. Jadi posisinya memang kayak gitu. Nah, itu aku ceritain tembus ke mama. Mama ini orang yang cerdas. Beliau langsung ngeh gitu ya. Mungkin karena firasat hati ibu ya. Waktu kejadian itu di kejadian puncaknya memang beberapa kali dia melakukan itu tapi belum terbongkar. Itu mama dapat firasat, Kak, kayak keinget gitu sama baby. Baby gitu. Carilah mama. Waktu itu lagi hajatan kan namanya. Di kampung kan kalau hajatan tetangga Rame pasti ya? iya ikut ngebantu, mama pun termasuk di yang ngebantu tetangga itu. Jadi mama tuh kayak terdetek gitu. Ingat aku. Disitulah ketahuan. Jadi aku dicari, Kak, namanya kita anak-anak di kampung pasti kita suka main petak umpet kayak gitu kan. Di situ mama nyari tuh baby gitu kan. Nah aku posisinya lagi kayak gituin, Kak. Lagi ditindih itu? Iya, lagi ditindih itu gitu. Sama mama langsung deh dimasukin ke kamar. Udah ketemu kan baby gitu. Aku keluar sama dia. Jadi mama lihat, oh ini pelakunya kan. Oh ini pelakunya kan. Gitu. Karena mama tahu posisinya. Oh ini pelakunya. Aku dimasukin ke kamar terus ditanya, kamu diapain? Aku diem aja sambil nangis aja. Mama nggak diapa-apain. Udah habis kayak gitu, mama ambil Al-Quran, Kak, ditaruh di kepala aku. Nah itu baru aku ngomong, kayak gini mah, dilepas semua bajuku sama mama. Jadi itu dijadiin barang bukti di kantor kepolisian. Tapi kamu emang belum diapa-apain? Belum diapa-apain. Belum sampai di eksekusi gituin. gitu kan, Kak. Belum. Dan mungkin karena dia masih remaja juga kali ya, Kak. Mungkin pelaku ini masih remaja, jadi dia nggak berpikir buat melakukan hal yang lebih kali ya. Jadi sama mama sampai semua, mohon maaf, dalaman-dalaman pun itu dikumpulin, sampai sandal juga dikumpulin. Sama mama dimasukin plastik. Besoknya dilaporin ke kantor kepolisian. Nah itu jadi kasus lah. Jadi kasus rame nih, gempar. Satu kampung, beda kampung bahkan tuh tahu. Dari kasus itu, ini pemicu predator-predator yang lain itu keluar. Udah, di 7 tahun itu aku benar-benar habis-habisan, Kak. Habis-habisannya tuh maksudnya gimana? Ya kayak ketemu predator lagi kayak gitu. Jadi satu kampung itu jadi kelihatan nih yang predator. Dia sama anak kecil juga mau gitu.
Tapi kenapa dari awal kamu nggak cerita sama orang tua? Emang kamu ada diancem atau gimana? Ya intimidasi pasti. Terus kamu takut itu? Takut banget Kak, takut banget, nggak mau, aku nggak mau sampai mama aku kenapa-napa karena papa juga posisinya kan nggak di rumah ya. Papa kamu di mana? Papa di luar negeri, Apa kerjanya? pelaut. Oh, pelaut papa kamu. Pelaut. Oh, tapi udah kejadian ini akhirnya predator semua yang di kampung-kampung itu pada keluar. Kamu dilakukan hal yang sama lagi atau lebih parah? Lebih parah lagi dan sakit banget. Kenapa tuh parahnya? Eh, Itu umur berapa? sama di umur 7 Di umur 7 tahun masih. masih di umur 7 tahun itu gitu. Itu aku yang namanya anak kampung Kak, pas kecil tuh pasti diajarin buat ngaji. Nah, aku punya guru ngaji perempuan, dan guru ngaji aku perempuan ini punya suami. Nah, suami ini dia muazin, murotal Qur'annya bagus banget Kak, dan aku nggak nyangka dia kayak gitu. Suaminya guru ngajiku itu. Terus? Gitu. Dan itu yang lebih parah Kak, itu yang paling sakit yang pernah aku rasain. Diapain? Jadi kan aku suka ikat pinggang Kak dari kecil, ikat pinggang SD kan ada, diikat tanganku. Aku harus lihat, mohon maaf, punya dia. Kalau aku nggak lihat punya dia, ditamparnya aku udah, pokoknya harus lihat. Nah itu kamu nggak ngadu? Dan berusaha, enggak, belum. Itu terbongkarnya setelah 2021 kemarin Agustus, baru terbongkar, aku ceritain semua. Aku simpen itu bertahun-tahun lamanya. Berarti dari 7 tahun umur kamu sampai sekarang tahun. umur? Sampai di umur 23 tahun, baru masuk 23 tahun aku baru cerita sama mama. Setelah kejadian masa lalu itu semua? Ya, setelah kejadian itu. Jadi di situ yang paling sakit. Ah, terus itu kamu digampar kalau nggak lihat, terus diapain lagi? Digampar, dijambak, diintimidasi juga. Kamu kalau sampai kamu ngasih tahu ke siapa-siapa, mama kamu aku bunuh. Kamu kalau sampai kamu ngasih tahu ke siapa-siapa, mama kamu aku bunuh. Tapi kamu nggak apa sih? Itu yang lebih sakit Kak. Nggak diapa-apain gitu, cuma digampar Oh, doang? maaf, jarinya dia sampai masuk gitu ke kamu? Iya, dan itu sakit banget. Sampai sekarang kalau bayangin sakitnya tuh masih Kak, masih sakit banget rasanya. Terus? Sakit itu rasanya. Aku nggak mungkin ceritain sakitnya aku kayak gini ke mama. Waktu itu aku mikir, karena di kasus yang sebesar itu pun satu kampung gempar, mama kasihan, papa nggak ada, dan aku harus survive di situ, harus tetap hidup di situ. Itu sampai aku SMP Kak, aku diem aja, sampai SMP. Dengan orang yang sama ini? Dengan orang yang guru ngaji ini? Guru ngaji ini, karena aku nggak punya senjata buat ngelawan dia. Aku nggak punya, aku siapa gitu buat ngelawan dia. Tapi kan kamu bisa ngomong, kalau bisa ngomong kan kamu setidaknya nggak ituin berlarut-larut. Iya, harusnya aku di situ ngomong gitu, tapi aku milih diem, aku milih buat keep aja. Salahnya aku memang di situ, dan akhirnya berlarut. Ya, yang ada ya kayak sekarang. Tapi kamu sampai ditidurin nggak? Sampai akhirnya? Iya Kak, sampai ditidurin. Dia paksa, mohon maaf, itunya tuh aku. Terus? Sakit banget rasanya. Sempat kegap tuh sama guru ngajiku, kegap. Loh, kalian ngapain? Di dalam rumah, karena dia punya bengkel sama dia punya PS dulu tuh. Karena semenjak kejadian kasus itu kan, aku udah nggak punya teman cewek lagi Kak. Aku kehilangan teman cewek-cewek aku. Disitulah dia ngelakuin aksinya di bengkel, di rumahnya, sampai di kamar mandinya. Itu yang paling sakit yang aku rasain. 7 tahun, aku nggak tahu kalau itu pelecehan seksual. Aku tahu setelah masuk kasus, tapi pas aku main sama teman-temanku, aku kehilangan
bukan golden age ya. Kalau golden age kan 5 tahun ya, berarti perkembangan aku, psikis aku itu digebrak habis-habisan itu di usia 7 tahun. Dan supporting family, keluarga itu kamu blow on gitu, kayak gituin kamu diem. Ya kan aku nggak tahu kalau itu pelecehan seksual. Di usia 7 tahun aku nggak tahu itu pelecehan seksual. Tapi maksud aku, kenapa kamu nggak memutuskan untuk berhenti aja ngaji gitu, supaya nggak Mohon maaf apa-apain lagi? Mohon maaf nih untuk papa. Jadi pernah nih Kak, sempet aku nggak pengen berangkat ngaji. Bukannya ditanya kenapa, papa pulang tuh sama mama. Ditendang aku dari jarak 1 meter sampai tembok. Ditendang aku sama papa karena nggak mau ngaji. Jadi aku nggak tahu, aku nggak ada perlawanan buat yaudah aku harus ngaji. Untuk kamu nggak ngelapor polisi gitu? Gak kepikiran sampai situ ya Kak. Karena udah sakit banget di kasus yang pertama, kehilangan teman-teman cewek. Tapi selama pelecehan ini bertahun-tahun, kamu jadinya cuman ini aja, ngikutin aja atau Ikutin alur ya, ikutin alurnya aja. Ya gitu, sakitnya ditahan. Tapi beruntungnya untungnya nggak lolos sampai di Senggama. Oke, terus kamu masih tahu kabar tentang mereka nggak sekarang? Kabarnya mereka sekarang kena penyakit kelamin. Lebih ke ya, jadi awalnya ISK Kak, infeksi saluran kemih. Istrinya yang kasihan istrinya meninggal dalam keadaan kayak gitu. Nah kalau kamu ada penyakitnya nggak? Alhamdulillah Nggak, kamu nggak kena penyakit Alhamdulillah. kelamin sama sekali ya. Nah menurut kamu itu karma bukan? Menurut aku ya itu karma ya Kak. Karma kenapa? Ya karena jatuhnya itu dia yang berbuat, tapi istrinya yang ngerasain Kena. Dan dia kan orang terpercaya agamis di daerah aku itu. Dia kehilangan kepercayaan masyarakat secara otomatis karena dengan cara istrinya yang meninggal kayak gitu, dia kehilangan kepercayaan masyarakat. Okay. Kamu kan dari kecil umur 7 tahun sudah mengalami kekerasan seksual. Kamu ada trauma nggak sama lawan jenis? Sangat. Jadi kamu takut sama lawan jenis? Takut banget. Nggak cuma lawan jenis, satu jenis banget. Jadi gimana solusinya? Solusi apanya nih? Sama lawan jenis kan takut. Takut. Sama sesama jenis takut. Jadi? Ya aku ngomong sama mama aja, udah jangan ngarepin aku untuk menikah. Atau mama nih di jam-jam sekarang nih, udah mulai tuh ada teman-temanku pada nikah, mama mulai nanyain bawa dong pacar ke rumah gitu. Aduh gimana ya, aku nggak punya pacar, aku nggak punya pasangan, aku takut berkomitmen, aku takut anak aku ngerasain apa yang aku rasain. Aku takut nanti anakku nggak berkembang dengan baik. Karena aku yang punya traumatis kayak gini, kayak hidup tuh nggak ada berhentinya. Kuliah sambil kerja, kuliah dari pagi sampai sore. Sore sampai malam aku kerja. Paginya jam 6 aku kuliah lagi. Tidur di ruang kelas. Itu udah capek. Pas aku skripsian kemarin, bilangnya orang terdekat aku dilecehin juga sama keluarganya sendiri. Itu orang yang paling aku percaya, Kak. Orang yang paling aku percaya. Aku susah banget percaya sama orang emang semenjak kayak kasus-kasus kayak gitu. Kok dia bisa mau orang yang aku sayang gitu. Di situ aku udah ambruk banget. Aku baru ngomong ke Mah, sebenarnya aku dilecehin sama si A, si B, si C. Ada lagi yang setelah guru ngaji, ada lagi Kak di depan rumah persis.
Dia berniat kayak gitu, cuman kan aku udah tahu nih dia orang lagi mandi masa minta diambilin anduk kayak gitu. Itu kan nggak masuk akal gitu. Pasti aku mau diapa-apain lagi gitu. Dan aku udah defense di situ, udah tahu. Wah, aku udah lari. Jadi cuma ada dua pelaku ini. 4 tahun udah digitu-gituin, nggak boleh dong. 7 tahun udah dihancurin. Iya, untung kamu orang tuanya bukan aku. Kalau aku udah aku kampak palanya.